Oke, Mas Fajar, silakan untuk sesi kedua terkait dengan implementasi human right due diligence di sektor ekstraktif. Kalau tadi sudah sedikit disinggung sama Mbak Rani tentang ada yang di IP itu terkait dengan HRD di Asia dan sebagainya. Tapi bagaimana nih perjalanannya kira-kira? Silakan Mas Fajar. Kalau belum tahu Mas Fajar, tolong dong jangan di-share screen dulu. Saya mau ngenalin dulu nih managing partner atau managing directornya SI itu siapa? Nggak perlu dikenalin nih Mas Fajar. Oh gitu. Perlu Kalau dikenalin dikenalin. dulu dong. Biar narsis sedikit. Oke. Buat teman-teman kan selama ini kenalnya kan sama Mas Jalal, Mas Fajar mungkin dengar-dengar aja namanya selaku Managing Partner dari Social Investment Indonesia. Saat ini memang sebagai Managing Director di Social Investment Indonesia, co-founder and juga badan pengurus dari Social Value Indonesia dan juga Social Value Association. Banyak nih member of community dari di CSR, Forum for Community Development ya di CFCD, kemudian juga di Yayasan Sosial Investment Indonesia dan Educational Experience beliau yang terbaru adalah IDEAS Asia Pacific, UID and MIT Sloan School of Management, dan juga beliau sempat mengikuti ESG and Social Responsibility Short Course di AUSIMM Australia. Banyak banget deh yang pasti untuk dunia ESG, keberlanjutan, CSR dan sebagainya mudah-mudahan sudah sangat mumpuni. Oke, Mas Fajar saat ini akan bicara tentang human rights due diligence. Silakan Mas Fajar, mudah-mudahan waktunya cukup ya untuk berbagi nanti. Oke, silakan. Baik, terima kasih Mbak Peggy. Suara saya udah masuk ya? Sudah aman. Udah ya. Oke. Selamat sore teman-teman semuanya. Yang saya hormati Mbak Rani yang telah berkenan berbagi juga di dalam sesi sore ini ya. Eh, Kesempatan sore ini saya akan apa namanya Sore Mas, terima kasih kembali. hari ini ya itu ya. Eh, Melanjutkan apa tadi disampaikan oleh Mbak Rani ya, saya akan sedikit mengupas terkait dengan human rights due diligence ya, yang sekarang ini mungkin sudah mulai semakin banyak ya perusahaan-perusahaan termasuk teman-teman yang di sektor ekstraktif maupun yang di luar sektor ekstraktif ya untuk melakukan human rights due diligence ya. Uh, di dalam UNGPs ya atau UN Guiding Principle on Business and Human Rights itu disampaikan bahwa uh, dalam apa namanya seharusnya perusahaan itu memang melakukan proses identifikasi ya, pencegahan dan mitigasi serta mereka bertanggung jawab untuk bagaimana mereka mengantisipasi dampak-dampak operasional mereka terhadap hak asasi manusia ya. Nah, ini inilah yang kemudian melandasi kenapa kemudian perusahaan itu harus atau korporasi itu harus melakukan human rights due diligence ya. Agar apa? Agar mereka bisa menghindari atau memitigasi resiko-resiko yang bisa menyebabkan mereka uh, terkena bisa jadi sanksi ya atau terlibat di dalam pelanggaran atau terlibat dalam pelanggaran asasi manusia, uh, kemudian mempertahankan reputasi dan memenuhi berbagai regulasi-regulasi standar atau tenaga kerja yang ada di level global maupun di nasional bahkan mungkin juga di lokal begitu. Dan kalau dilihat memang lanskapnya hari ini sudah berubah ya. Kalau dulu mungkin sifatnya adalah voluntary ya, tapi hari ini sudah harusnya menjadi mandatory gitu ya. Nah, kenapa itu? Karena semakin lama perhatian dari stakeholders ini semakin semakin kuat ya terhadap praktek-praktek korporasi di dalam menjalankan bisnisnya gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita bicara tentang sektor ekstraktif tadi yaitu adalah pertambangan, kemudian oil and gas gitu ya. Maka perhatian dari stakeholder ini semakin semakin menguat dan itu membutuhkan apa namanya perhatian yang serius dari manajemen dari korporasi di industri ekstraktif untuk betul-betul menaruh perhatian yang memadai ya bagaimana agar operasional mereka itu tidak melanggar hak asasi manusia, terutama adalah para rights holders atau pemilik hak itu sendiri gitu ya. Dan terlebih adalah sejak 2 tahun lalu itu Uni Eropa sedang mengeluarkan juga
Corporate Sustainability Due Diligence Directive ya, yang itu merupakan mereka menetapkan standar komprehensif terkait dengan pelaksanaan atau pemenuhan HAM ya, untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi atau berbisnis di pasar Uni Eropa, dan itu sifatnya adalah eh, bisa menjangkau seluruh market ya, artinya perusahaan-perusahaan yang terkait dengan perusahaan yang beroperasi di Uni Eropa itu juga akan terkena kewajiban untuk memenuhi standar tersebut ya. Nah, kembali kalau kita bicara tentang human rights due diligence, maka kerangka utamanya adalah sebagaimana di dalam UN Guiding Principles itu, yaitu adalah kembali ke kewajiban negara untuk memproteksi ya, atau memproteksi, melindungi, kemudian perusahaan atau private sector itu menghormati atau respect, dan kemudian juga ada akses untuk pemulihan ya, akses to remedy ya. Jadi tiga hal ini harus berjalan secara beriringan ya, termasuk apa namanya, negara jika dirasakan apa namanya belum memiliki regulasi yang memadai, maka negara berkewajiban untuk menyediakan bagaimana agar ada regulasi yang memadai untuk bisa melindungi masyarakatnya dari potensi pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk dalam ini adalah tentu pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi. Kemudian secara simultan private sector juga hendaknya menaruh respect, yaitu menghormati setiap hak yang dimiliki oleh masyarakat, termasuk tadi yang tentu adalah indigenous people gitu ya. Nah, maka ini memang yang harus betul-betul ditegakkan. Dan sisi lain harus disediakan mekanisme untuk atau akses untuk remedinya ya, untuk memulihkan bagaimana jika telah terjadi proses pelanggaran HAM itu, bagaimana kemudian disediakan akses agar bisa dipulihkan apa namanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh korporasi tadi itu. Nah, jadi kembali kalau bicara tentang instrumen internasional, maka setidaknya ada tiga ini ya, walaupun mungkin saya yakin ada banyak juga instrumen yang lainnya. Dalam pertama adalah UN Guiding Principles, kemudian OECD, dan kalau di industri ekstraktif itu ada dua sebenarnya, di ICMM yang untuk mining and metals, kemudian IPK itu untuk industri migas ya. Kalau konteksnya di regulasi Indonesia, saya kira banyak ya, tapi beberapa yang signifikan itu adalah tentu kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Ini menarik sebenarnya karena ini melalui peraturan presiden ini mengadopsi tiga pilar tadi itu ya. Jadi adalah negara itu wajib memprotek, kemudian private sector itu wajib merespect, dan kemudian juga disediakan akses untuk remedinya tadi itu ya, untuk apa namanya pemulihan tadi itu. Dan ini harusnya memang menjadi acuan bagi seluruh lembaga dan kementerian di negeri ini ya, termasuk pemerintah daerah dan tentu adalah pelaku bisnis gitu ya. Nah, di situ sudah cukup kalau kami nilai itu sudah cukup jelas bagaimana kemudian tindakan yang harus dilakukan oleh korporasi ya, untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk adalah melakukan due diligence tadi itu. Kemudian ada juga POJK 51 tentang sustainable finance ya. Nah, ini sebenarnya lebih kepada, kalau kita secara spesifiknya kaitannya dengan human right, itu adalah adanya dorongan secara tidak langsung ya, agar setiap korporasi itu memiliki sistem manajemen yang mendasari untuk mengumpulkan dan memverifikasi data yang dilaporkan ya, termasuk tentu adalah data-data terkait dengan sosial, lebih khusus lagi adalah data-data terkait dengan tadi apa namanya hak asasi manusia ya, baik kepada internal mereka sendiri maupun kepada stakeholders ya. Kemudian di Kementerian SDM itu ada Permen nomor apa namanya, mungkin ini yang ini ya, tadi saya lupa belum merevisi, adalah 1824 ya, tentang PPM, yang itu sebenarnya harusnya juga inline dengan upaya tadi untuk apa namanya menyediakan mekanisme bagi stakeholders terutama dalam masyarakat, agar bagaimana kemudian dia bisa dipulihkan tadi itu haknya ya, apabila telah terjadi pelanggaran HAM sebelumnya, atau mencegah
terjadi pelanggaran, maka itu harus harus PPM itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu mekanisme untuk menghindari pelanggaran HAM lebih lanjut gitu. Nah ini saya kira belum banyak juga perusahaan-perusahaan yang kemudian coba alignmentkan strategi pengelolaan hak asasi mereka, terutama kepada external stakeholders dengan PPM mereka gitu. Padahal tentu dalam operasi industri ekstraktif ya mereka sangat berpotensi untuk tadi terjadinya singgungan-singgungan ya di lapangan ya, termasuk adalah terkait dengan livelihood dari masyarakat setempat. Dan ini sebenarnya bisa kemudian di-alignmentkan dengan strategi PPM masing-masing perusahaan, terutama adalah yang di industri ekstraktif tadi. Kalau kita perbandingkan ya kurang lebih seperti ini ya, antara tadi UN Guiding Principles, kemudian Mining Principle dari ICMM dan kerangka regulasi di Indonesia. Saya tidak akan bahas terlalu jauh karena mungkin waktunya juga terbatas. Nah ini tadi dua dokumen yang sangat relevan untuk masing-masing sektor oil and gas dan kemudian mining and metals ya. IPK itu mengeluarkan Human Due Diligence Guidance untuk industri migas. Ini dikeluarkan tahun 2019 dan saya lihat 2021 ya. Kemudian ICMM Human Rights Due Diligence Guidance ini juga dikeluarkan lebih baru lagi tahun 2024 ya. Saya IPK tadi 2021, kemudian yang ICMM itu tahun 2024 November 2024. Jadi masih relatif baru dari ICMM ya. Nah, kalau bicara langkah-langkah tadi ada 6 langkah ya. Yang pertama adalah bagaimana perusahaan itu betul-betul mempunyai komitmen ya untuk menghormati hak asasi manusia dan memastikan agar mereka juga punya kebijakan yang kemudian dijalankan di seluruh lini perusahaan ya. Kemudian yang kedua adalah baru kemudian mereka mengidentifikasi yang faktual maupun yang potensial dampak operasional mereka terhadap human rights ya. Kemudian yang ketiga adalah mengintegrasikan dari temuan-temuan yang ada di lapangan tadi itu, dari proses due diligence tadi itu, bagaimana mulai dari impact assessment-nya ya dalam seluruh operasional perusahaan ya ke dalam menjadi diintegrasi menjadi satu proses gitu ya. Kemudian tracking ya, men-tracking, melacak bagaimana efektivitas dari proses untuk tadi pengelolaan mereka terhadap dampak operasional mereka terhadap human right. Kemudian mengkomunikasikan pada stakeholders dan terakhir adalah remedi ya, menyediakan mekanisme program untuk pemulihan ya terhadap siapa saja yang kemudian telah dilanggar atau mungkin potensial untuk dilanggar hak asasinya ya, agar kemudian perusahaan bisa menghindari itu atau bahkan memitigasi hal tersebut. Jadi 6 langkah inilah yang kemudian dirumuskan di dalam kedua dokumen tadi, baik yang ICMM maupun IPK. Bagaimana industri ekstraktif ya sebenarnya banyak sekali ya. Ini kalau kita bicara di intra bisnis proses internalnya perusahaan sendiri ya, ada masalah employment ya, masalah health safety and security, masalah sosial, masalah lingkungan ya. Kemudian siapa saja yang akan potensial terkena ya, mulai dari pekerja, kemudian kontraktor, supply chain ya, kemudian indigenous people tadi itu, cultural heritage ya, dan kalau lingkungan ini berarti bisa air ya, kemudian ada kemungkinan tanah dan sebagainya yang alam dan seterusnya yang bisa terdampak dari aktivitas operasional perusahaan. Kemudian bagaimana kalau di value chain ya, value chain ada juga banyak juga ya, yang ini juga harusnya menyeluruh, jadi tidak hanya operasional perusahaan tapi juga seluruh value chain mereka itu harus juga diidentifikasi ya, bagaimana kemudian tentu mereka tidak akan bisa berlepas diri bahwa saya sudah, tapi apakah Anda sudah memastikan value chain Anda itu juga tidak melanggar HAM ya. Tadi misalnya terkait dengan diskriminasi ya, unfair working condition, kemudian keselamatan kerja ya, ada pekerja paksa mungkin atau pekerja anak dan seterusnya, maka ini juga harus
menyeluruh diintegrasikan ke dalam proses due diligence-nya. Ya, termasuk seperti ini ya. Jadi mulai dari upstream, supply chain, kemudian di mining operation sendiri sampai ke downstream, maka itu termasuk transportasi dan logistik itu adalah yang harusnya menjadi objek dari proses due diligence atau human rights due diligence begitu. Nah, kalau kita deep dive lebih jauh ya, apa saja risiko-risiko yang menonjol di industri ekstraktif di Indonesia itu sebenarnya sangat banyak ya. Yang pertama adalah yang paling sering kita jumpai di kasus di lapangan, sebagaimana tadi juga Mbak Rani sampaikan, itu adalah hak atas tanah ya. Kemudian resettlement proses ya, baik yang voluntary maupun unvoluntary, kemudian juga livelihood-nya mereka gitu ya. Jadi ini kalau pengalaman saya di lapangan, jadi berbagai riset atau mungkin apa namanya memberikan konsultansi kepada teman-teman di industri ekstraktif ya, maka masalah-masalah ini selalu saja muncul dan apa namanya saya kira ini menjadi satu hal yang harus terus menjadi perhatian dari manajemen terutama di teman-teman di industri ekstraktif ya. Tadi bicara tentang hak atas tanah ya, tanah adat, tanah ulayat ya dan seterusnya gitu ya. Kemudian proses-proses resettlement tadi itu bagaimana mereka memenuhi standar-standar proses resettlement yang apa namanya seharusnya ya, termasuk adalah memulihkan mata pencaharian atau livelihood mereka, ada livelihood restoration plan ya yang tidak hanya sekedar apa namanya dokumen tertulis ya yang tidak bisa dijalankan, tapi memang betul-betul harus dipastikan bahwa itu dari sebuah proses asesmen yang menyeluruh dan mendalam ya, agar betul-betul bisa dijalankan. Yang kedua adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut gitu. Kemudian hak persetujuan atas dasar informasi awal tanpa pasaran atau FIIC ini juga bagi sebagian perusahaan ini masih asing juga, saya juga heran. Tapi ini saya kira proses ya, tapi bahwa ini memang sesuatu yang harus dijalankan gitu. Mungkin kalau di industri perkebunan, di industri forestry ini isu FIIC ini sudah lama saya kira dilakukan oleh teman-teman ya, tapi di industri mining itu sebagian mining ya company itu masih merasa asing. Nah, maka ini PR kita bersama juga untuk memberikan penyadaran atau membangun awareness kepada manajemen di industri mining agar ini menjadi satu kesatuan di dalam mereka melakukan tadi apa namanya apakah social assessment atau social impact assessment atau termasuk lebih khusus lagi adalah human rights due diligence tadi itu ya. Kemudian termasuk adalah hak-hak buruh atau pekerja, termasuk pekerja di baik di operasi maupun di supply chain-nya tadi atau di value chain lebih luasnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga yang sering kali ini menjadi isu adalah pengaturan keamanan ya, serta keselamatan masyarakat ya. Terutama kalau kita kemudian perusahaan-perusahaan tadi bekerja sama dengan instansi baik TNI atau Polri atau mungkin perusahaan swasta ya. Ini masih saja ada kejadian-kejadian yang kemudian disebabkan oleh ketidakpahaman dari para petugas tadi itu terhadap HAM sehingga terjadi pelanggaran ya. Apa yang beberapa tahun yang lalu yang dialami oleh katakanlah mungkin oleh Vale ya di salah satu tempat operasi mereka itu juga menjadi pembelajaran bagi kita semua bagaimana kemudian memang pihak-pihak yang terlibat di dalam pengamanan baik itu dari instansi publik maupun private ya, maka memang harus mendapatkan pelatihan, mendapatkan pendidikan terkait dengan HAM ya, yang agar tidak apa namanya apa namanya terseret pada potensi pelanggaran HAM tadi itu ketika berhubungan dengan masyarakat. Kemudian hubungan dampak antara lingkungan dan hasil manusia ini juga sesuatu yang saya kira tidak bisa dipisahkan ya, walaupun itu direct impact-nya adalah ke lingkungan, tapi at the end itu pasti akan berdampak kepada manusianya gitu ya. Misalkan kalau saya contohkan di sini polusi udara ataupun air, memang yang pertama kali direct impact itu adalah lingkungan ya. Tapi kalau lingkungan itu menjadi habitat manusia ya, dan pastinya begitu ya, maka manusia ini atau masyarakat ini akan menerima indirect impact-nya tadi itu.
Kalau air tercemar, maka masyarakat juga pasti tidak akan bisa lagi menggunakan sumber sumber air itu sebagai apa namanya sumber penghidupan mereka ya, baik untuk mandi atau untuk cuci, untuk masak dan sebagainya. Padahal mungkin sebelum perusahaan datang, mereka bisa menggunakan sumber air itu dengan apa dengan baik ya, karena tidak ada cemaran dan seterusnya. Tapi begitu ada pencemaran, ada kandungan logam berat misalkan atau warna yang keruh dan sebagainya, maka masyarakat menjadi hilang haknya untuk bisa menggunakan sumber air tadi secara baik ya. Deforestasi juga demikian misalkan ya. Uh, Biasanya masyarakat bisa menggunakan hutan sebagai sumber penghidupan mereka, tapi begitu ada penebangan ya, pembukaan lahan, maka masyarakat bisa kehilangan haknya untuk menggunakan atau memperoleh penghidupan dari hutan tersebut. Kemudian yang juga sering terjadi adalah apa ya, intimidasi ya kepada para human rights defenders ini, kalau saya sebutnya. Banyak sekali kasus-kasus ya, tidak hanya diancam, tidak hanya dilecehkan, tidak hanya upaya-upaya membungkam suara mereka, tapi dalam beberapa kasus itu ya taruhannya adalah nyawa ya, bukan hanya kekerasan fisik tapi sampai kepada pembunuhan. Dan ini masih terjadi sampai hari ini saya kira, sehingga memang para human rights defenders ini harusnya mendapatkan perlindungan juga ketika mereka menjadi focal point, ketika mereka menjadi juru bicara dari masyarakat untuk menyuarakan adanya potensi pelanggaran HAM atau bahkan telah terjadi pelanggaran HAM di lapangan ya, kepada publik gitu. Jadi ini yang menurut saya masih sangat minim kita jumpai. Jadi perlu ada effort yang lebih serius untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada teman-teman kita yang kemudian menjadi human rights defenders tadi, agar mereka mendapatkan kenyamanan, mendapatkan apa namanya perlindungan yang memadai ya. Walaupun mungkin bagi sebenarnya memang bisa ya. Ini PR kita bersama dan pertanyaan kita bersama juga ya. Bagaimana agar teman-teman kita itu bisa mendapatkan perlindungan yang memadai ketika mereka sedang menyuarakan potensi pelanggaran HAM atau bahkan kejadian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh teman-teman korporasi. Karena memang kadang-kadang relasi kuasanya itu karena korporasi itu apa namanya mempunyai resources yang mungkin kadang-kadang sulit ditandingi gitu ya, sehingga mereka punya akses ke banyak banyak instansi yang lain, dan begitu mereka sudah mempunyai akses itu, maka akhirnya yang secara sumber daya tadi tidak memadai seringkali dikalahkan. Nah ini tentu adalah PR kita bersama ya. Nah, dua slide terakhir saya atau tiga slide terakhir saya ini, kesenjangan dan tantangan pelaksanaan human rights due diligence apa saja? Sebenarnya cukup banyak. Yang pertama adalah belum semua top management itu memahami dengan baik ya terkait dengan human rights due diligence, terutama kalau bicara masalah substansi. Yang sering juga kami dapati adalah para top management itu hanya memahami sekilas. Pokoknya ketika misalkan perusahaannya akan mengajukan apa istilahnya itu financing ya kepada lembaga-lembaga internasional atau lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya, ketika dipersyaratkan dari human rights diligence, pokoknya perintahan bawahnya, tolong kamu buatin dokumen ini gitu, tolong kamu susunkan dokumen ini human rights diligence. Tapi miskin prosesnya itu yang melibatkan partisipasi dari stakeholders itu. Jadi yang terjadi adalah akhirnya ada policy tentang human rights ya, ada SOP tentang human rights, tapi itu hanya ada di pajangan kantor saja, tapi tidak bisa dijalankan karena memang tidak berpijak kepada kondisi faktual di tengah masyarakat, atau tidak didasari oleh kepahaman yang memadai tentang pentingnya menghormati tadi itu, respect terhadap human rights itu. Kemudian yang kedua adalah kekeliruan dalam mengkonstruksi risikonya, karena ketika bicara tentang human rights due diligence, maka sentralnya itu adalah right holders, itu bukan apa risiko terhadap bisnis, apa risikonya terhadap operasional, apa risikonya terhadap finansial, apa risikonya terhadap reputasi kita, bukan, tapi risiko terhadap right holder tadi itu, atau orang yang mempunyai hak tadi itu, apakah pekerja, apakah masyarakat adat, apakah indigenous people, apakah kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya, itu yang harusnya menjadi sentral gitu. Artinya apa dampak real atau dampak potensial yang betul-betul
dari aktivitas kita itu yang akan berdampak kepada mereka, bukan dampak ini kepada aspek-aspek tadi operasional, finansial maupun reputasional ya. Ini ketika keliru mengkonstruksi siapa yang harus menjadi sentralnya ini, maka ya dokumennya menjadi tidak sebagaimana yang dikehendaki begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah eh, ya tadi seringkali due diligence proses ini hanya sekedar formalitas, sehingga yang dihasilkan pun juga dokumen-dokumen formality gitu, bukan dokumen yang betul-betul disandarkan dihasilkan dari proses partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholders yang terkait ya. Proses konsultasinya juga dilakukan dengan berkualitas ya. Kemudian tahapannya juga tahapan-tahapan yang berkualitas ya. Nah, tapi yang sering kita jumpai adalah juga penilaiannya tadi sebatas atau proses asesmennya dilakukan secara formality atau secara ala kadarnya lah gitu ya. Sehingga kita tidak bisa banyak berharap dengan seperti itu akan betul-betul menghasilkan tadi tidak saja komitmen atau tindak lanjut yang memadai terhadap dampak-dampak risiko operasional terhadap hak asasi manusia. Yang berikutnya adalah ya di internal perusahaan sendiri sering terjadi kesenjangan dan inkoherensi antar departemen ya. Ada departemen-departemen masih berfokus pada KPI mereka sendiri-sendiri, tapi tidak bicara tentang KPI yang secara menyeluruh. Misalkan teman-teman procurement ketika melakukan pembelian ya atau melakukan pengadaan, itu fokus mereka KPI-nya adalah pokoknya saya harus dapatkan harga yang termurah, entah dari mana saja suppliernya ya, tidak harus kita kadang mungkin mengutamakan lokal ya, lokal bisnis atau lokal supplier ya, itu tidak menjadi perhatian mereka, tapi yang penting ada harga yang termurah, maka itulah yang dikejar karena KPI-nya itu gitu. Atau sebaliknya departemen-departemen juga fokus di situ, tapi kita tidak bicara kepentingan perusahaan secara menyeluruh agar bagaimana perusahaan itu mendapatkan social license to operate ya, agar mereka bisa beroperasi dengan nyaman, tenang ya, dan disupport oleh stakeholders ya. Kemudian yang terakhir adalah kegagalan untuk melacak dan menlanjuti. Jadi ini juga karena prosesnya tidak berkualitas, maka akhirnya ya sebatas pada dokumen ya, tapi tidak ditindaklanjuti dengan rencana aksi real di lapangan satu persatu bagaimana kita mengantisipasi, mengeliminasi, meminimalisasi ya dampak kita terhadap hak asasi manusia tadi itu. Dan terakhir adalah ya agar kita bisa membangun sistem human rights due diligence yang kokoh ya, terutama di teman-teman industri ekstraktif, maka memang PR terbesar kita adalah sama-sama untuk meyakinkan dukungan dari top management ya. Artinya dukungan itu tidak sekedar dukungan yang ini, tapi diikuti dengan pemahaman yang benar tentang kenapa kita hari ini harus betul-betul memperhatikan tentang aspek human rights ini ya. Disampaikan pula konsekuensi kalau kita tidak melakukannya dengan baik ya. Kemudian apa relevansinya dengan bisnis kita dan seterusnya. Saya kira ini menjadi PR tidak hanya teman-teman di korporasi ya, tapi kami pun yang dari teman-teman konsultan itu atau lembaga-lembaga yang lain yang LSM, teman-teman perguruan tinggi, saya kira kita punya kewajiban moral untuk terus membangun awareness tadi tentang pentingnya human rights ini bagi teman-teman korporasi ya. PR kita adalah menyadarkan tadi para top management agar itu tidak sekedar menjadikan itu sebagai lip service ya, tapi memang ini sesuatu yang kalau tidak dikelola dengan baik maka berisiko besar terhadap bisnis mereka, keberlanjutan bisnis mereka. Kemudian yang kedua adalah saya kira PR juga yang besar adalah menghilangkan silo mentality di antara departemen atau divisi ya di dalam perusahaan itu sendiri. Bagaimana mereka harusnya bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan sustainability yang sesungguhnya, tidak hanya berfokus pada tujuan-tujuan divisi atau departemen masing-masing. Kemudian agar semua personal di perusahaan itu mempunyai pemahaman yang sama atau level pemahaman yang sama, maka memang harus ada komitmen untuk terus melakukan pengembangan kapasitas ya. Kemudian menempatkan rights holder sebagai fokus, betul-betul dilakukan secara tulus ya, tidak hanya pendekatan formality ya, tapi pendekatan yang inklusif, berkelanjutan ya pada para rights holders tadi itu. Ya kalau tidak bisa itu maka
saran kami adalah teman-teman bisa mulai dari yang kecil ya, kemudian baru kita buktikan sedikit demi sedikit mungkin dari satu site ya atau satu ini ya, satu project ya. Baru kemudian kalau kita buktikan ini jalan, maka kita bisa replikasi juga di site yang lain atau di project yang lain dan seterusnya. Atau bahkan kemudian diadopsi secara menyeluruh di grup perusahaan itu kalau memang itu adalah sebuah grup perusahaan yang dia punya banyak apa namanya site tambang ya, tidak hanya di satu lokasi tapi di belasan lokasi atau bahkan puluhan lokasi. Saya kira saya akhiri di sini Bu Peggy, pemantik diskusi dari saya, dan teman-teman harus diingat bahwa human due diligence ini adalah sebuah proses ya, dia tidak hanya satu kali dilakukan kemudian selesai ya, tapi ini adalah bisa merentang di sepanjang siklus hidup industri ekstraktif kita ya, di penambangan maupun di pengeboran kita gitu. Jadi harus terus dilakukan di dalam setiap tahapan proses tadi itu. Bukan satu kali ya sudah pokoknya selesai gitu, tidak, tapi harus ada proses yang cyclical yang harus dilakukan agar kita tadi bisa terhindarkan dari potensi yang menyebabkan kita terseret pada pelanggaran HAM tadi itu. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.